Terima kasih. Hari ini kita belajar sesuatu yang agak berbeda, tetapi sebenarnya itu tertulis di dalam firman Tuhan. Cuma kita nggak pernah sadar ya, yang kita cari selalu yang bisa meneguhkan kita, menguatkan kita. Kalau urusan makanan dilewatin. Padahal itu adalah bagian dari kesembuhan. Amin. Bapak ilmu kedokteran sudah berkata dari dulu Hippocrates, let your food be your medicine. Jadi memang makanan itu obat. Jadi Bapak ilmu kedokteran aja sudah bilang dari dulu bahwa makan itu obat. Cuma kita minta kesembuhan dengan cara saudara tekan Tuhan untuk sembuhkan saya. Tapi hukum-hukumnya, ketetapannya, aturan-aturannya kita gak mau ikutin. Gitu ya. Jadi kita sering jadikan Tuhan itu pesuruh kita. Waktu dia suruh kita lakukan yang benar sesuai ketetapannya kita gak mau. Tapi kita minta kesembuhan. Jadi benar-benar kita sering manipulatif. Nah, hari ini kita mau belajar tentang ini. Apa sih spice? Rempah-rempah ya. Kalau orang Indonesia, di Indonesia disebutnya rempah. Jadi kira-kira yuk tambahin rempah-rempah di kehidupan kita. Karena ternyata habis ini kita belajar. Ini enggak cukup nih, hari ada 14 sampai 16 poin. Tapi masih banyak lagi yang lain rempah. Karena Indonesia kaya sekali dengan rempah. Betul? Kaya sekali, tapi kita nggak pernah mau. Sekali kita makan rempah, banyak kali kita cari yang artificial, betul ya? Artificial artinya gini, jahe rempah ya. Lalu saudara, males jahenya sendiri nanem seperti gini gitu. Terus kita beli yang sudah 3 in 1, yang udah jadi murah, udah tambahin gula. Betul ya, ditambahin rasa jahe lagi, rasa jahe loh ya. Jahenya mah gak banyak, betul? Esen, flavor enhancer. Nah, tahu-taunya dia datang deh. Dokter, saya udah makan jahe, udah makan kunyit, makan empon-empon. Kok saya payah ginjal? Nah, salahnya di mana? Ya bukan makan real jahe, bukan makan jahe yang betulan. Kok saya kanker? Gitu, karena makannya jahe yang sudah dicampur sendiri oleh pabrik, sudah campur macam-macam supaya laku. Jadi sebelum kita berlanjut, saya ingatkan dulu saudara sekalian, kalau saya ngomong nanti ada campuran jahe, kunyit dan sebagainya, lemon, itu bukan yang artificial ya. Bukan yang udah jadi, yang tinggal disobek lalu seduh air panas, praktis gulanya juga tinggi, ribut lagi. Kok saya diabetes loh, katanya jahe itu turunin gula darah. Saya salah, suruh bikin sendiri. Wanita terhormat, Amsal 31 bilang, ulang-ulang saya sebut ini, women of honor, women of virtue. Apa karakteristiknya? Bangun when it is still dark. Bangun waktu hari masih gelap, ngapain? Provides food for her family. Menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Jadi tugas wanita, walaupun kita wanita karier tetap. Walaupun kita harus kerja pagi-pagi tetap. Harus menyediakan makanan buat seisi rumahnya. Makanan yang betul-betul real food. Bukan yang instan. Bukan yang udah jadi. Sampai sini ngerti ya? Jadi saya ngeri nih, ntar saya ngomong ini macam-macam tinggal pada beli semua di warung. Nah, saudara minum itu semangat sekali karena baru dengar khotbah kesehatan. Tahu-taunya nanti saudara cek fungsi ginjal kok kacau. Yang dicek adalah sebelum nanti kreatinin kita meningkat. Saudara, sekarang yang lebih sensitif adalah estimated glomerulus filtration rate atau EGFR ya, tambahin nanti gak boleh saudara kurang dari 70. Apalagi 60 terus ke bawah saudara akan cuci darah. Jadi bukan cuma kreatinin aja gak boleh di atas 1 tapi EGFR. Di depan ada USB saudara bisa lanjutkan, itu sebabnya saya bawa karena ini waktu gak memadai. Tapi kita perlu belajar ini karena nanti bicara hari ini herb and spices, saudara pada makan herbal yang udah jadi, tahu-taunya pasien cuci darah adalah pasien pemakan herbal. Salah satu setelah pasien diabetes.
Kok lucu ya makan herbal cuci darah? Iya, soalnya bukan real herbal sekali lagi, atau konsentrasi yang terlalu berlebihan tanpa knowledge, tanpa penelitian ilmiah. Paling aman saudara ambil sendiri, metik sendiri, ayo belajar. Makanya gereja memfasilitasi nanti kebun di atas untuk belajar ya. Saya juga bawa tuh lengkuas, tolong dong, tolong Pak. Itu dia tuh. Saudara nanti nanam sendiri, kecek sendiri. Jadi kalau masak nasi jangan cuma nasi doang di rice cooker. Tapi dikeprekin apa? Lengkuas. Keprekin apa lagi? Lemongrass, apa tuh? Serai, betul? Kunyit, pokoknya rempah. Bagus ya daunnya ya. Itu dia tuh yang di pojok. Saudara, lengkuas. Jadi jangan cuma nasi sama air doang. Tapi masukkan rempah. Ini lebih aman karena ini betul-betul real. Ya, bukan yang sudah jadi saudara yang sudah ditambahin macam-macam. Meskipun nanti kita belajar juga banyak yang sudah jadi powder, tapi pilihlah yang baik ya, jangan pikir murah. Tapi seringkali kalau itu mahal, misalnya lada hitam suka dicampur. Lebih baik saudara beli biji lada hitam, grind sendiri. Kenapa saya ngomong ini? Karena bicara spice, nanti kita bicara kunyit di terakhir ya. Kunyit itu evidence based. Secara ilmiah dibuktikan dia naikkan blood flow ke otak, aliran darah ke otak, jadi pinter. Bisa fokus. Kunyit itu turunkan LDL. Kunyit itu anti-inflamasi. Jadi bisa menolong pasien-pasien kanker. Antioksidannya tinggi. Wah, pokoknya kunyit itu luar biasa. Waktu kita COVID kemarin, Pak Jokowi memberikan contoh, dia makan kunyit, makan jahe, makan empon-empon, betul ya? Kunyit, jahe sama apa tuh? Campurannya ya. Pakainya jangan gula atau madu. Ada madu tuh tadi, madu hutan. Saudara ya, madu hutan lebih bagus daripada madu biasa. Nah, saudara, tapi di sini kita belajar supaya lebih dia diserap 2000 kali lipat, 2000%, saudara berkali lipat itu harus ketemu black pepper. Tadi lagi ngomong lada hitam ya, menarik sekali. Jadi pencampuran sesuatu, hari ini bicara spices, rempah itu bisa punya arti untuk menambah penyerapan sehingga dia bekerja lebih sebagai obat ya. Nanti kita belajar itu namanya sinergi, itu namanya bioavailability. Kalau di kedokteran, bio itu hidup, availability dari kata available, tersedia. Jadi dia tersedia memang di tubuh kita untuk menjadi obat dicampur. Jadi pengetahuan ini penting ya. Dulu saya pernah cerita ini, saya nggak mau lebih dalam lagi. Pokoknya ambil 1 sendok makan kunyit, ambil 1 sendok makan jahe, saudara kasih black pepper sedikit. Karena dia mengandung pepperin, sedikit 1 cubit aja, 1 pinch ya. Saudara, jangan 1 sendok teh juga. Nanti kepedesan, 1 pinch, lalu seduh air panas, mulai dia hangat, dia nginfuse, baru masukkan lemon. Jangan terlalu didih-didih, masukin lemon, nanti vitamin C-nya hilang. Saudara, baru masukin lemon, baru masukin honey. Kira-kira kebayang enak gak? Kalau musim panas ini Anda masukin kulkas. Kalau nanti musim dingin Anda minum hangat. Ini sudah menjadi satu minuman yang luar biasa. Yang waktu kita COVID kemarin kita dianjurkan makan ini untuk imun sistem. Ini kira-kira ya. Oke, kita mulai dari slide pertama. Nanti jangan kaget ya, bicara spices, bicara herbal kadang-kadang kecampur-campur. Literatur ada yang menuliskan dia herb, ada yang menuliskan spice. Kira-kira kalau spice itu dari akar-akaran, kalau herbal lebih nilai nutrisinya lebih dari sayur. Bicara seledri, bicara daun mint. Ada di sini tadi saya lihat daun mint. Bicara kemangi, itu adalah herb. Ngomongnya herb, enggak baca, H-nya enggak usah dibaca. Herb. Saudara bilangnya herbal. Lebih dari caisim, lebih dari kangkung, lebih dari bayam. Jadi pilihlah yang ya kalau mau lebih kuat antioksidannya herb. Oregano, rosemary, itu ada gambarnya nanti.
Ini kesian nih yang nempelin nih. Sampai malam-malam kali itu Bu Willy sama Bu Santi nanti dibacain ya. Dan dihafalin tuh, udah ditempelin tuh supaya saudara gak bingung. Bagus banget ya. Kalau yang masih belum tahu daun mint. Daun mint itu luar biasa. Jadi jangan minum air putih doang, saudara gecekin. Orang yang Jakarta bilang gecekin daun mint, masukin. Saudara seduh, jadilah air daun mint yang bagus sekali untuk digestion. Selain membuat kita segar dan antioksidannya tinggi. Gitu. Itu herb. Seledri herb. Daun mint herb, lalu apa lagi? Tadi saya bilang daun kemangi ya, yang strong. Ini ada lavender, ada oregano. Kemana oregano ya? Oregano itu di Alkitab ngomongnya apa? Hyssop apa hisop? Yang Tuhan Yesus waktu di kayu salib dikasihin cuka apel, jadi itu berguna untuk mengoleskan. Ternyata oregano adalah herb yang antioksidannya tertinggi. Anda jarang tahu ya. Atau makan oregano biasanya pakai apa? Spaghetti ya. Jadi saudara jangan rugi nanti saudara di tiap sup kita saudara punya powder di rak kita tambahkan herb oregano selain enak ya dan bawang putih. Kita akan lihat penelitian ilmiahnya luar biasa. Jadi saudara mengurangi kadar obat yang saudara perlukan. Saudara dengan demikian sehingga efek samping obat menjadi bisa diminimize ketika kita bantu dengan makanan yang telah Tuhan ciptakan menjadi obat ini dan dibuktikan di dunia kedokteran ya dan amin. Ya, pertama adalah lidah buaya. Sering sekali Alkitab menuliskan lidah buaya. Saudara, saya nggak bacain semua, ini saya cuma cuplik satu-satu, nanti baca sendiri. Banyak sekali tentang lidah buaya. Aloe, gitu ya. Saudara, skin problem kalau luka bakar, saudara ini jangan odol. Lain. Jadi ini aloe dimasukin di kulkas, saudara tinggal pakai. Lalu dia juga menurunkan gula darah. Lalu banyak dipakai selain kulit, tentu rambut ya, untuk rontok rambut dan sebagainya. Slide berikut. Ya, slide yang berikutnya. Ada yang harus diperhatikan tapi pemakaian lidah buaya ini karena ini bisa diminum. Ini pohonnya, ini jadi minuman. Karena ini bukan seminar, saya nggak ceritakan nanti resepnya. Slide berikut. Enak banget ini, slide bisa dijadiin smoothie. Ya, slide. Slide berikut. Ya, yang berikutnya adalah saya mau tunjukkan yang berbahaya pada aloe, pada lidah buaya adalah latex atau sorry saya yang salah ya. Harusnya film dulu, oke. Ada 3 bagian pada lidah buaya yang harus diperhatikan. Ya, punya benefit yang banyak sekali, terutama menurunkan kadar gula darah, inflamasi, dan kebersihan gigi. Cuma tidak boleh makan dengan kulitnya dan getahnya atau latex. Dan pada pasien yang pregnant atau menyusui, ini harus konsultasi dengan dokter dulu. Ya, itu ya kira-kira kasih lihat lateksnya. Ini yang memerlukan perhatian, lidah buaya itu semua merasa bagus sekali, tetapi saudara membersihkannya itu harus sungguh-sungguh mengerti ya, karena getahnya itu yang agak berbahaya. Sebenarnya memerlukan perhatian ekstra buat kita, ya, latex. Latex itu getah. Ya, jadi nanti jangan semangat langsung gak dicuci, langsung saudara blender cuma buang kulitnya. Tapi ini memerlukan pembersihan yang luar biasa. Ya, terus lewatkan. Ya,
Ini fungsinya, saya nggak mau terlalu lama di sini karena banyak sekali yang harus kita bicarakan. Ini nanti bisa diulang sendiri. Ini minumannya, kalau saudara bikin angka 7, saudara masukkan sebesar daging aloe-nya 7, sebesar 7 ukuran es batu, lalu tambahkan 7 cup air, terserah kalau mau dikurangi airnya, lalu blend, lalu tambahkan lemon. Saudara, sudah kita makan sesuatu yang baik sekali sebagai antiinflamasi. Iya, slide berikut. Nah, ini jarang kita kenal tapi orang Chinese tahu nih, Bu Mel tahu nih. Ini adalah pekak. Dicampur di sup, betul? Ini padahal di ayat ada. Matius 23 ayat 23 bahwa sebenarnya Tuhan menyebutkan ini ya, tentang ini anis, star anis, bentuknya seperti bintang. Ini akan membuat saudara di sini ya, untuk batuk, untuk pencernaan dan sebagainya. Jadi ada baiknya di sup kita tambahkan ini. Saudara bilang, aduh pusing banyak amat. Saudara ingat ada satu proverbs yang berkata, pepatah, variety is spice of life. Keberagaman, macam-macam, ganti-ganti gitu ya. Variasi itu adalah bumbu kehidupan. Artinya sesuatu yang membuat hidup ini betul-betul menjadi life. Berarti buat kesehatan, ya, menambah sesuatu. Saudara, menambah nilai. Jadi nanti kenalin ini. Terus terang saya sendiri siapkan ini, saya baru mau pakai ini. Tadinya saya nggak gitu tahu, bolak-balik kita kan kunyit, jahe, lengkoas, serai gitu ya. Tapi ini ada namanya pekak. Orang Chinese sering pakai ini. Tinggal dicemplungin aja di ikan terutama. Oke, lewatkan ini. Itu tertulis di Alkitab yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sering kita pakai cinnamon. Kayu manis, tapi dia dipakai benar-benar untuk sebagai anti jamur dan justru di sini menurunkan kadar gula. Jadi daripada yang kita kan nggak bisa dipungkiri ya, bahwa kita ada keinginan makan manis gitu ya, apalagi lagi panas begini, manis, dingin, lalu kalau lagi ruwet, mumet, pokoknya nyarinya manis, betul bukan pahit. Betul kan? Tapi jangan cepet-cepet gula. Saudara, ini memberikan rasa manis yang enak banget. Jadi kadar gula kita yang kita tambahkan ke makanan atau minuman kita menjadi berkurang. Karena sudah ditutupi oleh dia. Kenapa enggak nikmati? Ini kan ciptaan Tuhan. Betul? Jadi beli. Termasuk kopi saudara. Kopi kita, saudara, kan kalau ke Starbucks atau kemana kan saudara lihat di ujungnya itu ditaruhin spices. Betul ya? Atau kita lewatin aja ya. Saudara, ada macam-macam. Ada nutmeg, ada pala, ada cinnamon, ada kunyit, ada apalagi ginger. Macam-macam spices. Ya kan kalau ke toko kopi yang medium ke atas ya, disediakan itu. Itu maksudnya untuk ditambahkan di atasnya. Jadi mengurangi efek samping gula pada kopi sehingga kita nggak gula terus. Nambahin gula lagi, mentang-mentang gulanya gratis. Kan kita paling sengit lihat apa-apa yang gratis gitu ya. Kalau gula ditambahin tapi cinnamonnya nggak diambil. Cobain ya, saudara, pada kopi saudara 3 spices ini. 3 spice ini. Saudara, apa tadi? Cinnamon, kayu manis, apalagi? Kunyit, apalagi Pak? Ada kuis nih yang bisa dapat hadiah. Satu lagi jahe. Saudara ambil satu pin di kopi saudara. Jadi ngurangin pakai, jangan beli yang 3 in 1. Gulanya terlalu tinggi. Kopi biasa tambahin ini. Ditambah dia sendiri menurunkan kadar gula darah. Berarti luar biasa, selain dia menambah enak termasuk di makanan kita ya. Saudara, tambahkan ini untuk memberikan rasa manis, ya. Untuk diabetes. Apa sih yang terjadi kalau diabetes? Rasanya video ya abis ini. Ya, silakan video.
Dan melawan diabetes mellitus. Dia penuh sekali dengan ini. Sehingga menurunkan oksidatif stres. Sebentar saya jelaskan ini. Ini dia tadi ya. Dan mengurangi akibat dari kencing manis ya. Ingat kencing manis mother of the diseases. Ibu dari segala penyakit. Gara-gara kencing manis lahir segala macam penyakit. Cuma memang ada beberapa macam, nanti kita belajar ya, cari yang kualitasnya lebih bagus. Oke, nanti Anda putar sendiri supaya kita bisa kebagian semua. Tetapi saudara, saya mau jelaskan tadi tentang antioksidan. Jadi diam-diam, kalau saudara lihat di flyer, saya tuliskan di situ, cancer protection starts with your spice rack. Pencegahan kanker yang diduga tahun 2025 1 dari 3 orang, sekarang 1 dari 5 atau 6. Tahun 2025 diduga 1 dari 3 orang akan kanker. Sebenarnya sederhana, itu bisa dicegah dengan banyaknya rak-rak spices, rempah. Ya kan di botol-botol kecil kan, rempah ini ditaruh kan di kabinet kita, di lemari. Kita saudara perkaya itu, beli. Taruh itu jadi tinggal ditambahin aja di sup, di makanan gitu ya. Saudara tambahin sedikit-sedikit bermacam-macam. Variety is spice of life. Ingat, beragam-ragam ya. Sama kita juga beragam-ragam karakter, beragam sifat. Sebenarnya itu adalah bumbu dari kehidupan gereja. Jangan mau sama seperti dia. Kok dia gak sama kayak gue ya? Saudara, memang beda-beda. Saudara ya, supaya kita saling melengkapi. Sama makanan juga demikian. Nah, oke, ininya saudara bisa pelajari sendiri. Tapi saya mau katakan tentang antioksidan karena ini basic. Di cuaca yang seperti ini sekarang, cuaca ekstrim. Di polusi yang luar biasa di negeri ini sekarang. Di saat ini ketika tahun politik sedang terus ketika suasana politik terus memanas karena tahun depan tahun pemilihan presiden. Gak sadar kita stres. Stres gak sih? Saya suka kalau lagi diam-diam di jam doain siapa? Tukang tuh. Di atas di lantai 5, lagi bangun lantai 5. Saudara kesian gak sih? Panas. Datang deh sekali-sekali ke sini atuh, liatin dong yang lagi bangun. Saudara akan berbelas kasihan dengan tim pembangunan, dengan para tukang. Panas. Tapi mereka membangun untuk rumah Tuhan loh. Pernah gak kita ingat memberkati mereka dengan doa? Dalam doa kita. Sekarang Manto, kepala tukangnya Bu Mel, orang tuanya lagi stroke. Mungkin ada baiknya saudara bisa ketemu nanti sebentar untuk bertanya aja, saudara dia udah seneng. Dan dia stres. Saudara, itu sedang bangun sesuatu rumah Tuhan ini. Panas. Itu oksidatif stres namanya. Stres oksidatif, diam-diam terjadi proses oksidasi di organ tubuh kita. Yang akhirnya menghasilkan radikal bebas. Sayang gambarnya gak ada, tapi gak apa-apa ya, saya pernah tayangkan itu. Apa itu radikal bebas? Namanya aja bebas. Jadi di atom yang normal, sel tubuh kita ada sirkuit elektron kan? Ada sirkuit, saudara ngomongnya hari-hari, elektron. Itu harusnya berpasangan, normalnya. Tapi karena oksidatif stres karena cuaca, iklim, karena politik, saudara karena lagi jengkel, lagi pahit hati, saudara lalu polusi, dan seterusnya. Jalanan macet dan seterusnya. Diam-diam elektron itu lepas. Saya nggak ada, lihat di USB saya di depan nanti ya. Saudara, lepas sehingga tidak berpasangan. Akhirnya namanya tubuh kita banyak radikal bebas. Ini adalah akar dari penyakit. Kanker, serangan jantung, tiba-tiba lemak sedikit aja udah jadi lengket-ket di pembuluh darah jantung. Karena radikal bebas ini.
Makanya yang stres seringkali jadi serangan jantungnya cepat misalnya. Atau dia cancer, atau autoimun, dan macam-macam. Diabetes dan seterusnya. Ini rootnya, akarnya. Radikal bebas, saudara nggak BAB, ditahan-tahan. Habis nggak mau makan sayur, nggak mau makan serat. Radikal bebas banyak sekali di sini. Ada gugus elektron yang lepas dari pasangannya. Normalnya harus dikembalikan, seperti suami istri yang lepas, normalnya harus kembali, nggak bisa enggak. Mau apapun penyebabnya harus kembali. Itu normal. Sama ini juga elektron yang lepas yang jadi radikal bebas ini mesti dipulangin ke pasangannya. Bukan pasangan orang ya, bukan orang lain. Saudara, jadi normal kembali. Siapa yang mengembalikan dia kepada pasangannya? Adalah satu kata, antioksidan. Namanya aja antioksidan. Jadi oksidan tadi yang menghasilkan radikal bebas tadi, saudara, yang menyebabkan kanker, serangan jantung, stroke dan seterusnya menjadi dinetralkan. Sangat sederhana, tapi kita semua nggak mau makan antioksidan, nggak mau makan rumput, nggak mau makan daun. Padahal Tuhan bilang di Wahyu 22 ayat 1 bahwa biarlah daunnya menjadi healing for the nation. Udah jelas Tuhan bilang. Makanya kita semangat menjadi healing bukan buat kita ya, buat bangsa. Gereja mau, ya kekuatan kita sih nggak seberapa, bukan sok-sokan nih ya Bapak Ibu ya. Gereja kita kecil kan, sederhana, tapi berani loh ngegarap di depan tuh. Kalau ngikutin hati takut deh. Kita berjuang sama Bu Santi ya. Aduh, kemarin saya didatengin di tukang itu. Potnya gede banget. Lagi ditebengin di rumah saya dulu karena di atas belum selesai. Buah ara, Bu Mel, sama buah anggurnya. Kasihan bener itu tukangnya. Berat banget. Tapi ya sudah, demi penghijauan di atas, demi kita jadi berkat berbangsa ini. Karena Pak Jokowi udah bilang jangan ada tanah yang nganggur. Tanamin, rooftop tanamin. Paling tidak bisa menurunkan suhu menurut Kompas atau CNN 2 derajat. Menambah oksigen. Saudara, ayo bertanam. Enggak punya lahan, jangan ngomel sama Tuhan. Enak sih itu rumahnya gede. Oh pakai pot, di rumah saya juga pakai pot. Kok jadi turun? Saudara, di rumah saya juga pakai pot. Jadi bisa, bahkan ada yang dibikin naik toh, saudara, meninggi ke atas gitu. Jadi, nah ini buktinya pot. Jadi di atas juga nanti pot kan gak ada tanah di atas. Di lantai 5, wah buahnya gede-gede loh, biar di pot juga. Saudara bisa metik dan itu adalah antioksidan. Itu dasar dari supaya kita gak kena kanker, sakit dan seterusnya. Saudara, hidup ini makin berat, ekonomi makin berat, semua makin berat. Saudara, kita pasti makin stres. Jangan sakit pula, namanya konyol deh. Konyol banget gitu. Udah susah masuk rumah sakit, semua susah ya. Habis gimana? Kita juga kan orang di rumah sakit, saudara. Kalau saudara bandel terus, kalau saudara gemuk banget, lalu saudara dekubitus, nanti karena kencing manis di sini borok, siapa yang mau balikin kiri, balikin kanan? Susternya kan perempuan loh. Suster laki jarang ya. Cuaca panas begini loh. Dan kencing manis sangat dekat dengan dekubitus. Tahu ya dekubitus? Borok yang baunya minta ampun. Jangan marah kalau istri jadi cemberut, anak-anak jadi menjauh. Satu ruangan di kantor jadi menjauh. Menambah stres kita kan. Hanya karena gula. Gak seneng cinnamon sih, maunya gula pasir sih. Jadi kira-kira kayak begitu ya saudara. Mari di depan kita ada banyak ini saudara untuk bisa menurunkan. Ya semua kadar gula darah kita ini kita gunakan ini. Ya ini yang terjadi pada pasien diabetes. Saya jelaskan sebentar. Normalnya saudara seperti ini. Ini sel, ini misalnya kita habis makan es krim tadi, makan kue. Atau makan apa aja tadi pagi. Tadi pagi makan apa Pak Yordin? Ayo kayak Bapak puasa deh, lemon. Kalau Bapak mah lemon. Tapi gak pakai gula. Saudara, pisang, ada yang bilang pisang. Pisangnya diapain? Pakai susu kental? Atau cuma pisang doang? Atau dikukus doang? Tergantung.
Kalau saudara orang Jawa ditambahin susu kental, tambahin susu coklat, tambahin mesyes. Dulu pernah tuh kalau makan siang adanya pisang goreng tepung dikasih susu coklat, dikasih mesyes, udah deh. Saya bilang no, enggak lagi. Saudara, pisang aja udah manis kok pakai susu coklat. Oke, ditambahin itu, ini gula, ini di dalam darah, ini sel. Normalnya ini ada kunci. Dia akan harus masuk ke sini dibukain pintu oleh kunci ini namanya insulin. Kunci, anak kunci ini. Tuhan ciptakan insulin yang dihasilkan oleh organ yang Tuhan buat namanya pankreas. Betul, dia akan masuk ceklek. Buka, masuklah dia ke sini. Ini normalnya. Tuh si Selmi lagi siapa? Ling-ling lagi masuk. Bukakan pintunya, saudara ada kuncinya dia masuk deh ke dalam. Ceritanya ini sel di luar darah. Gitu ya, harus masuk untuk dipecah. Kalau enggak diabetes kita, koma diabetikum, betul? Harus begini, slide berikut apa yang terjadi pada pasien yang diabetes? Banyak lemak sih. Saudara, kalau di perut kita banyak lemak, ya itu seperti karat. Dia enggak bisa masuk. Seperti karat nih, enggak bisa ke sini. Punya sih anak kuncinya, punya sih insulinnya. Punya. Kan tipe diabetesnya tipe 2 yang terbanyak bukan tipe 1. Kalau tipe 1 memang dari sononya dari lahir entah kenapa insulinnya enggak ada di pankreas. Tapi itu sedikit cuma berapa persen. Kebanyakan kita diabetes tipe 2. Punya insulin tapi insulinnya resist. Karatan. Insulinnya seperti karatan gitu di sini nggak bisa ceklek, yang nggak bisa masuk ini darahnya yang merah yang pink, karena di sini banyak intracellular lipid. Itu sebabnya saudara jangan terlalu overweight. Insulinnya menjauh, nggak mau, nggak bisa buka, walaupun ada, namanya insulin resistance. Jadi kalau ini kita udah mulai lebar, ayo cepetan saudara makan tuh daun. Saudara, lalap kan lapar mah bisa tuh makan kredok, makan gado-gado, saudara betul? Makan capcay tapi yang bikin sendiri ya, kalau beli lain cerita. Saudara kan lapar, makan itu. Nah saudara nih, saudara bilang gak bisa, saya belum makan loh. Saya cuma makan jus dari pagi, smoothie. Tapi bisa tuh gak kelenger juga. Masih bisa ngajar. Karena penuh antioksidan, bukan karbo. Saya pernah ngomong ya, pagi pemali makan karbo, ngantuk deh. Saudara hilang energi. Kalau pagi makan protein, malam makan karbo supaya tidurnya pules. Oke ini jadi insulinnya jauh. Nah ketika lemaknya tiada, langsung saudara insulinnya masuk lagi. Udah gak ada karat, udah gak karatan. Betul? Masuk, ini darahnya. Ini apa? Glukosanya ada di sini. Lega deh kata si sel. Akhirnya aku bisa metabolize gulamu untuk kamu gak kena diabetes. Jadi lemak itu bahaya ya, saudara ya, usahakan ya. Nanti mumpung masih muda, kalau nanti udah makin tua lemak itu makin bandel, makin susah. Ya kan ibu-ibu nih yang udah middle age, aduh gue udah makan dikit aja ini, kok penuh amat sih? Ya, karena metabolismenya sudah makin rendah. Jadi sekarang, saudara dari sekarang jangan, nanti nguburnya susah kalau bilang, ntar tunggu gue udah tua baru gue ilangin. Udah males metabolismenya, Anda ekstra kerja keras. Kan banyak yang lain yang enak kok toh. Saudara yang bikin kenyang kenapa mesti ngejar karbo melulu nasi segebung. Oke ini video. Ini cara saudara bisa makan yang banyak seratnya untuk nggak gemuk. Ya silakan. Don't eat bread. Gampang Make banget this nih quick and masaknya. easy breakfast. Tuh pisang lagi murah. Saudara diberkati Tuhan kita dengan pisang. Cuma bosan katanya makan pisang. Nah kasih telur, kasih oat ya. Jangan instant oat ya. Instant oat glycemic indexnya lebih tinggi. Roll oat. Oat yang regular. Nah cuma gitu doang kan. Manisnya dari apa? Pisang.
Ntar tinggal kasih kayu manis. Udah. Gak susu kental. Gak mesies. Gak gula pasir. Udah enak nih. Ya mau nambah sedikit madu lah ya. Daripada yang lain. Karena madu sendiri tertulis 56 kali di dalam Alkitab. Bukan madu yang gula, tentu madu yang gelap warnanya. Nah kan ini makan pagi. Saudara, bukan bakmi ayam, bukan nasi uduk, nasi goreng, kue tiaw. Ntar saudara hilang belum sampai sore udah ngantuk banget. Ini hari masih panjang nih sampai sore, masih banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita kerjakan. Amin, untuk kita finish well. Oke, udah sekarang cumin. Cumin itu jinten. Ini herb ya. Banyak sekali Alkitab menuliskan tentang jinten. Saya nggak bacain ya. Anda lihat sendiri nanti di rumah belajar lagi. Ada caraway semalam juga itu sama mirip cumin. Banyak sekali pokoknya spices untuk wah ini rendang kita jadi enak gara-gara dia. Saudara, ya. Nah, itu juga untuk diabetes, untuk cancer. Sayang kita nggak pernah pakai. Gitu, jarang sekali kita kenal. Padahal di Alkitab ditulis banyak cumin. Silakan slide. Ini fungsinya segini banyaknya. Ini bijinya dari bijinya untuk membantu pencernaan tuh yang ribut GERD melulu. Ribut aja GERD. Tapi nggak mau makan ginian sih. Saudara, untuk imun sistem saat ini kita perlu imun sistem di cuaca yang menentu stres seperti ini. Untuk saluran napas, di polusi kita saat ini. Untuk kulit, untuk yang gak bisa tidur, susah tidur terus. Banyak banget saudara di bubuk ini yang cuma secubit Anda pakai. Saudara, tapi kita teratur memakainya udah menolong. Kembali diabetes, antivirus, sumber apa? Saudara zat besi, untuk kuatin tulang, untuk detox, untuk cancer. Dan saya ambil ini dari Dr. X, saudara yang sudah evidence based. Jadi kalau saudara buka itu, saudara akan lihat jurnal-jurnalnya yang sudah dicoba memang secara ilmiah. Itu adalah benar. Jadi bukan asal ngomong. Ya, evidence based. Harus cari yang begini, bukan kata tukang obat di pinggir jalan. Bagus lo buat ini lo, bagus lo. Gimana dulu, udah dicoba belum? Menarik sekali bahwa spice yang dituliskan Alkitab banyak ini dicoba secara ilmiah, ya dan amin. Slide berikut. Bahkan satu jurnal yang terkenal sekali, dia baik sekali untuk kanker pankreas yang biasanya paling setahun ini tahannya. Kanker paru yang sekarang makin banyak, kanker serviks, kanker prostat yang juga makin banyak, kanker kulit, kanker usus besar. Nama lainnya Nigella Nigella sativa, iya betul. Saudara cumin ya, waktu COVID kita kemarin, saudara pada minum oilnya. Dianjurkan untuk mencegah kita kemarin ya waktu kita panik dengan COVID. Ini resepnya saudara bisa selain yang tadi rendang dan sebagainya, ini keren sedikit nih resepnya, silakan. Ini gampang bikinnya. Untuk saudara punya variasi aja bahwa ada cara. Nah, saya mau ajarin saudara quinoa nggak selalu beras karena ini juga grain. Bagi yang sedang hamil ini membuat air susu ibu banyak. Ketimun, cerita bikin salad nih. Onion yang penuh oksigen. Gitu. Mangga, udah dong, enak dong. Pakai mangga. Parsley, ini herb. Nah, susun ya. Nah, kita bikin dressingnya. Lemon, kasih olive. Lihat takaran nanti di itu. Maple syrup atau madu, cumin, cayenne pepper, garam. Nah, saudara. Enak gak kira-kira? Kalau lagi lapar ya enak lah, bersyukur. Makan ciptaan Tuhan. Masa habis ini makan nasi putih dan ayam goreng lagi? Rendang, apa tuh? Di restoran Sumatera Barat, aduh. Saya lagi cari mustard. Oke, slide berikut. Nah, itu tadi dressingnya pakai mustard.
Di Alkitab tulis tentang mustard, biji mustard, biji sesawi. Betul ya? Ternyata nih diolah jadi begini, jadi buat cooking, gunanya untuk cancer. Saudara, resep yang tadi bisa untuk cancer, resep tadi itu dressingnya ada olive, ada garlic, ada apa lagi saudara, ada mustard dan sebagainya ya. Ini mustard, saudara cari bijinya susah kecuali lagi ke Israel. Tapi ini sudah dibikinin mustard. Ya kita belajar kenal ya, jangan taunya saus tomat doang yang di botol. Kan ada ini biblical. Ini langsung bikin dressing saudara enak sekali. Tadi tuh nanti diputar lagi ya di rumah. Nah kalau yang cancer makan itu dressingnya saja sudah anti cancer. Lalu sayurnya cari sayur yang anti cancer. Sayur anti cancer namanya cruciferous vegetables. Apa namanya? Adalah sayur golongan kale, K-A-L-E, golongan kol. Kol loh, saudara bilang ya putih-putih mah gak berguna. Sawi, justru ini anti cancer. Brokoli, ini hijau ya. Lalu apalagi sawi putih. Saudara itu anti cancer dan satu Brussels sprout. Saudara cocol, cocol. Apa pakai dip ya di sini. Udah enak banget. Karena mustardnya itu ada manisnya dari honey atau maple, ada asemnya. Nah ya, dipakai mustard, ada lemonnya, ada olive-nya. Saudara bilang mahal beli olive. Lebih mahal saudara jajan daripada beli olive. Emang pakai olive-nya banyak. Saudara jajan haus lagi, lapar lagi. Karena tubuh bilang kok ini sih yang masuk junk food. Sedangkan tubuh bilang aku mesti bikinin kamu energi loh. Aku butuh vitamin B, aku butuh mineral. Krebs cycle, kalau di kedokteran namanya siklus Krebs. Saudara, perlu vitamin B, perlu vitamin katalisator untuk bikin kita energi. Kalau saudara makannya bakpao, hari ini makannya sedikit gorengan kurang sehat dikit, tapi saya udah tes, udah deh ntar ngomel lagi kalau ada saya pada takut gak bisa makan. Hari ini pastel, goreng tapi saya udah tes, kulitnya tipis jadi oke, gulanya gak terlalu banyak. Masih senang saudara bisa makan gorengan. Tapi kalau saudara terus makan yang gak ada gunanya, junk food, gak ada vitamin B-nya, tubuh akan teriak. Selalu saya ngomongin, tubuh bilang mana vitamin B, aku mesti bikinin kamu energi. Energi untuk otak, energi untuk kerja, energi untuk jadi drummer tuh siapa namanya Agnes dan seterusnya. Tapi kalau Anda bilang, aduh aku lapar lagi kurang banyak kali aku makan tadi ya. Ambil lagi satu porsi, tapi yang diambil tadi roti putih, bakpao, lalu semua yang gak ada gunanya, bakmi gitu ya, yang gak ada nutrisinya. Nasi putih bukan nasi merah gitu ya kira-kira ya. Saudara apa yang terjadi? Tubuh komplain lagi. Aku mesti bikin kamu energi, mana vitamin B-nya? Lalu gimana caranya dia gak bisa teriak? Lalu teriaknya dia dengan cara kata lapar. Jadi setiap kali saudara lapar terjemahkan bahwa saudara sedang butuh nutrisi. Cari yang proper, yang ada gunanya. Sekali-kali rapat kemarin saya suruh menunya pakai nasi merah. Ada yang bawa pulang gak kuat makan. Ada juga yang makan enak juga. Katanya aduh ampun deh, berubah tuh paradigmanya sedikit. Saudara nasi merah itu enak tuh sebelah jual. Saudara itu penuh vitamin B, sedikit saudara makan saudara udah rasa kuat. Jadi kita gak lapar lagi, gawat dong lapar melulu. Energinya dipakai untuk digest ini, bukan untuk nyanyi, bukan untuk berdoa, bukan untuk menolong orang dan seterusnya. Ya sampai sini jelas ya, jadi harus yang proper. Oke, daun mint ini enak banget buat apa aja. Ini bisa dibikin dari jahe, saudara ya. Ini udah ada ramuannya yang bikin. Bu Santi bisa bikin ini dari madu, dari lemon ketemu madu enak ya. Jahe. Nanti habis ini penelitian jahe luar biasa. Dan daun mint. Langsung atau saudara bikin infused water aja daun mintnya tadi saya bilang itu tambahin air. Saudara mau manis sedikit tambahin madu. Saudara sudah enak sekali ya. Jadi bisa, jadi kita udah dapat mint. Siapa mint? Ribut GERD, melulu GERD, lalu gas melulu. Ya makan mint atuh.
baru nggak ngeh ya. Daun mint itu indah sekali. Ada Bu Hos di sini. Nah Bu Hosiana pinter tuh. Nanem. Ibu ini 80 tahun loh. Masih driving, masih nyetir. Ini ibu dari pramugari, dari JEL, Japan Airlines tadinya. Tuh masih cantik tuh, lihat tuh. Tepuk tangan dong. Bu 80 berapa? 81? 80 pas. Tapi masih driving saudara. Masih kuat. Kasari pramugari. Karena ibu senang sekali bertanam. Ibu makan yang seperti ini. Betul ya Bu? Kulitnya juga masih kenceng. Jadi saudara ada hadiah kan? Yang kita tabur, kita tuai sendiri. Ya, saudara senang sekali. Nah ini daun mint, ini benefitnya bikin kita relax, untuk digestive, untuk cold, untuk kebersihan mulut kita juga. Slide berikut, ini enak banget daun mint ya. Lalu untuk brain juga, untuk breastfeeding, kalau nipple kita sakit waktu menyusui. Lalu nah ini yang paling sering nih sekarang, PCOS. Muda-muda wanita sudah mengalami apa ini? Polycystic ovarium syndrome. Jadi banyak kiste di ovariumnya. Susah punya anak tuh nantinya. PCOS, karena hormonal imbalance. Banyak sekali anak-anak muda, sekarang wanita yang mengalami PCOS. Saudara tahu pakai mint dan cinnamon. Kayu manis, coba rajinin makan itu. Ya kalau kita ke endokrinolog pasti dikasihnya hormon. Ada lagi yang kasihnya obat diabetes. Aduh sampai dia keleyang-keleyang pengen pingsan. Tapi sebenarnya Tuhan sediakan herb. Rajin ya, saudara jangan bilang, aku udah makan kok nggak bisa. Saudara ini adalah natural. Harus kita lakukannya regularly, konsisten. Sama kita berdoa, gak bisa kan ya Pak berdoa langsung dikabulin Tuhan. Emangnya siapa kita siapa Tuhan? Tinggal nyuruh mbak datang gitu. Saudara enggak lah, ada proses. Semua ini juga begitu. Mau gak kita regularly dan variety. Kuncinya ya, variasi. Jadi terus konsisten saudara. Sebab sekali lagi PCOS ini tadi polycystic kiste ovarium syndrome. Itu lagi merajalela terutama di wanita-wanita ini ya, wanita muda ini. Saudara, dan susah sekali itu. Akhirnya ntar kita gemuk karena hormon dan seterusnya kalau pengobatannya melalui hormon. Slide berikut. Ya, itu dia kalau mau dijadiin minuman garlic seperti ini aja udah enak, pakai lemon enak ya. Slide berikut. Ya jadi mint water. Nah ini yang penting banget karena dari ini ada yang masukkan dia sebagai herb, ada yang masukkan not herb, ada yang masukkan dia sebagai spice, bumbu rempah-rempah, ada yang masukkan dia sebagai veggies, sebagai vegetables, whatever. Saudara, kita mau belajar fungsinya. Ini luar biasa. Saudara jarang ngerti. Siapa dia? Ini ayatnya. Orang Israel sampai rindu sekali garlic, onion, leek. Ini satu rumpun. Allium family namanya, yang masih sekolah ingat. Saudara, mereka rindu sekali. Berarti ini banyak sekali fungsi yang membuat orang Israel salah satu bangsa. Bukan salah satu bangsa, bangsa yang terpandai di muka bumi ini. Saudara, karena makanan mereka luar biasa. Tertulis ya di dalam Alkitab. Nah ini punya efek obat, ini berani disebut efek obat untuk imun sistem, pasti ini jelas sekali untuk turunin LDL dan seterusnya untuk kanker. Cuma makannya gimana? Kalau saudara minggu depan semua pada makan ini gigit, datang kemari, apalagi terus khotbah, wah yang ngebersihin ini setengah mati nih baunya. Betul ya tetangga kita, saudara gak bisa teriak deh nyanyi, betul? Saudara, jadi saudara ada caranya. Slide berikut. Ini dia fungsinya jelas saudara ya. Nanti saya sering ajarin dulu chop ini. Lalu pakai garlic, pakai cuka apel, pakai lemon, pakai madu. Lalu pakai jahe.
Itu yang sering dijual. Sekarang Anda suka lihat ya, ada yang jual minuman ini untuk jantung, iya. Itu membuat lemak tidak berani bertengger di pembuluh darah kita. Nanti kapan-kapan nanti kalau udah ada dapur peduli saya ajarin bikinnya. Gampang. Tadi untuk ini, untuk hair loss, untuk demensia, untuk diabetes. Jelas banget ini. Slide. Hanya gimana saudara mau makannya. Oke, ini video dulu. Ya. Let food be thy medicine and medicine be thy food. Those are famous words from the ancient Biarlah Greek makanan physician jadi obatmu, Hippocrates, kata who's Hippocrates. often called the father of Western medicine. Jadi Well, jangan lupa today's juga medicine tambahin is bawang easy, putih cheesy di makanan garlic kita. potatoes. Ini Here are kentang some ya. health benefits of garlic. Who doesn't love potatoes? Oven roasted to golden perfection with some tangy Parmesan Jadi jangan cheese, kentang fragrant tok. garlic, fresh kentang herbs, and aja. green onions. I think you Ini should. herb, parsley. Kira-kira kayak begitu. Jadi saudara, di tiap makanan kita, saudara mesti punya rak di rumah bervariasi, punya rak spices, punya rak rempah. Hari ini tambah ini tentu yang dicocok-cocokin ya. Jadi jangan cuma kentang digigit aja begitu, saudara tambahin, rajin-rajin tambahin bawang putih. Sup saudara sedikit-sedikit tambahin bawang putih. Saya punya sup yang saya sering bagi-bagiin, ini otentik memang saya create. Saudara, ini works banget. Ada orang-orang yang HbA1c-nya, HbA1c-nya menjadi turun. Saudara, saya juga kaget mendengar feedback dari ini karena bikinnya benar. Nah ini sup akhirnya, ini dari kaldu ayam yang dimasak 24 jam dengan sayur yang banyaknya luar biasa. Ada bawang bombay, ada seledri, ada jahe, ada zucchini, ada apalagi saudara ada carrot, banyak banget. Bawang putih udah tadi jahe dan seterusnya ada parsley. Tapi diperes nanti jadi begini. Jadi ini jangan dibuang-buang ya. Kalau saya lagi giliran bagi. Tapi giliran ya maaf kalau enggak ini bikin 24 jam. Jadi jangan jengkel. Kok saya enggak dibagi. Saya gilir saudara. Makanya doain dapur peduli cepet jadi. Ada kuali 16 liter. Memang kualinya juga harus khusus. Saya dianugerahkan oleh perusahaan, satu perusahaan untuk ada di dapur peduli kita nanti. Jadi saya bikin tuh nanti saudara akan lihat di situ ada ayam 2 di 1 kuali besar, lalu dengan sayur yang banyak sekali. Cuma yang repot nanti adalah ngirisnya dan peresnya. Ini butuh bantuan. Nah tapi ini saya dapat sekali masukan banyak sekali. Saudara sampai, saudara ada satu pasien 80-an tahun sampai lepas dari diabetesnya karena terbukti HbA1c, HbA1c petanda marker untuk diabetes itu normal. Saya juga kaget-kaget, literaturnya sih memang bilang gitu. Nah di kaldu ini ada yang bingung, mikirnya begini, ya sudah di rumah tambahin bawang putih. Ada apa sih di bawang putih? Jadi kerasa ya, sup bawang putih kalau pakai kentang jadi sup kentang bawang putih kira-kira enak gak? Terus pakai herb, oregano, misalnya mau parsley boleh, mau celery boleh, kira-kira kayak gitu, kebayang ya. Saudara berubah sedikit ya, jangan soto ayam terus, soto ayam sih sehat saudara juga. Tapi kita bisa pakai ini, bawang putihnya banyak namanya garlic soup, sup bawang putih. Kenapa? Ada satu zat yang terkenal evidence base yang namanya allicin, itu adalah saudara yang bekerjanya secara enzimatik saudara untuk menjadi antimikroba di tubuh kita dan juga anti kanker. Yang kerja adalah namanya allicin dari Allium family. Allicin ini bagaimana bisa ada di sini? Ada caranya, slide. Karena kalau saudara, slide berikut. Kalau saudara makannya cuma digigit-gigit aja begitu terus ditelen. Atau digoreng apalagi, ini gak kerja. Slide silakan. Nah, sebenarnya ada caranya di nutrisi kita belajar harus dicop 5-10 menit. Ya kita belajar ya supaya nanti gak ngomel lagi. Aduh Dokter Elizabeth saya udah dengerin seminar ulang-ulang kok saya gini-gini juga. Akhirnya saya belajar ngajarin masak deh. Habis pada semua plang masukin mulut, telen. Padahal ada caranya 5-10 menit dicop. Lama ya? Ambil 5 menit. Kenapa? Slide berikut. Karena sebenarnya di bawang putih itu kalau nggak dicop utuh begini cuma ada alin dan alinase. Alin dan alinase. Ini mah nggak punya fungsi apa-apa.
Enggak jadi anti kanker maksud saya. Ngerti ya? Kalau belum dicop. Waktu dicop, alin dan alinase ini akan bersatu menjadi alisin. Alisin ini yang kerja jadi anti kanker dan seterusnya, anti mikroba. Betapa knowledge is power. Betapa Alkitab berkata, tambahkan pada imanmu knowledge. Jangan cuma iman doang, iman dalam nama Yesus. Saudara belajar knowledge. Bersyukurlah jika ada yang memberikan knowledge. Jangan bilang, yang penting saya dikasih, ayo dong kasih iman dong, saya butuh. Iya, tapi Tuhan bilang tambahkan pada imanmu knowledge. Betul? Dan seterusnya sampai kasih kepada saudara-saudara. Jadi jangan cuma iman, orang Kristen tuh iman Tuhan semua diperbudak oleh kita. Ya saudara, jadi berpengetahuan. So, let's add spice to your life. Tambahin saudara rempah dalam hidupmu. Sehingga hidup kita berarti. Kalau sakit pun kita bisa cepat sembuh. Yang sakit belum sembuh masih ada harapan, terus berjuang karena Tuhan ciptakan begitu banyak makanan untuk jadi kesembuhan. Coba dan coba lagi, bervariasi. Paling tidak grafik kita nggak turun, sudah puji Tuhan. Saudara, kalau yang belum sampai titik maksimal kita sembuh, yang penting grafiknya jangan turun. Tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah. Paling tidak saudara, walaupun slowly grafiknya naik. Sampai satu hari Tuhan lakukan percepatan. Ketika Tuhan lihat kita mau mengusahakan. Karena Alkitab tadi berkata tambahkanlah pada imanmu. Jadi ada extra effort untuk menambahkan pada iman kita knowledge. Semua memang kita punya iman bahwa Yesus penyembuh. Yesus Yehovah Rafa. Tapi Tuhan bilang tambahkan pada imanmu juga adalah kebajikan, virtuous, dan juga tambahkan pada itu adalah knowledge. Dan seterusnya kasih kepada saudara-saudara seiman dan seterusnya. Jadi saudara, hari ini kita belajar tentang spices. Ambil waktu untuk spice up your life. Bukan sekedar hidup, mari kita rempahi. Hidup kita ini menjadi lebih energik, lebih baik, lebih sehat. Supaya kita jadi berguna buat orang lain. May make bahkan makanan kita menjadi lebih sehat. And cancer protection starts with your spice rack. Jadi mulai sekarang coba belanja, saudara beli bumbu dapur. Tambah-tambahin ya, di kopi saudara tadi tambahin itu, di sup saudara tambahin. Saudara kalau makan kuah tambahin bawang putih. Saudara betul? Semua, bawang merah juga. Saya nggak tahu saya masih punya waktu atau enggak, atau kebut aja ya. 10 menit ya, 10 menit ngebut ya. Slide, ngebut, yang ini ngebut deh. Ini seasoning, bukan ini, tapi garam juga perlu. Slide berikut. Tapi, sekarang kita pindah ke ini. Ini disebut herb, bisa disebut spice. Bijinya, biji ketumbar yang bikin enak banget. Makanan saudara, betul? Kalau pakai ketumbar, sekarang lagi ramai ketumbar itu untuk menurunkan kadar lemak di darah kita. Tapi saudara cari yang benar ya. Nah sekarang ini daunnya, ini cilantro, ini adalah daun ketumbar. Orang Chinese bilang daun wanshui, evidence based atau scientifically proven bahwa dia buat kilit, ikat heavy metal, merkuri, lead, plumbum, arsen, logam berat di darah kita. Menarik sekali. Jadi dokter gigi tahu ketika dia lagi ekstraksi ulang gigi, saudara pembuluh darah melebar, saya sering ngomong ini ya. Lalu tambalan giginya brodolan masuk ke darah, itu kan logam berat tuh yang punya tambalan gigi banyak. Coba cek ke tambalan gigi saudara. Saudara, itu kan aluminium dan merkuri. Nah itu pasiennya diberikan makan dulu cilantro, daun ketumbar atau wanshui. Wanshui ini bisa saudara masukkan di sup tadi, saudara bisa jus, saudara, dan seterusnya. Ini bijinya. Jadi bijinya masuk spice, ngerti ya sekarang bedanya ya. Bijinya masuk rempah, daunnya masuk herb. Tapi itu nutritional value-nya lebih tinggi.
Rupanya mana kita, mana yang dikasih kepada orang Israel itu rupanya seperti coriander seed katanya. Kita kan nggak tahu mana ya. Nanti di surga kita baru tahu. Karena mana itu tapi yang bikin orang Israel kuat di padang gurun. Konon kata kitab Bilangan itu adalah seperti coriander seed. Emang enak saudara. Saya bikin ayam saya mesti masukin coriander. Selain cinnamon, selain bumbu dapur cumin dan seterusnya ya. Ibu-ibu jangan lupa ini. Nah ini dia, ini daunnya. Saudara untuk menurunkan gula darah yang pasti tadi untuk saudara menghilangkan logam berat, mencuci logam berat di darah kita. Itu terbukti ya, cilantro, heavy metal. Kita nggak bahas ini, kita tinggalkan. Ini di Tokopedia juga ada, tapi Alkitab menuliskan ruwe, kaya sekali Alkitab. Saffron, ini adalah spice yang termahal, tapi puji Tuhan Ibu Santi bisa mendapatkan bijinya untuk kita tanam di depan nanti. Di mana Bu bijinya? Ada di sini? Oke, biji nanti kita mau tanam. Saudara, ini saffron termahal, hebat sekali. Kenapa dia termahal? Karena susah sekali handmade, mesti bukain benangnya. Gitu, saudara, warnanya bagus sekali. Kita bisa nanti tanam di depan, jadi tanaman kita bagus. Saudara ini ya, tapi dia bagus sekali untuk cancer. Banyak dipakai di sini. Ada ayatnya, Kidung Agung 4 ayat 14, nard and saffron. Kalamus ini tebu nih. Ini cinnamon tadi kayu manis. Wah, frankincense, myrrh, aloe tadi ya. Ada ya, finest spices. Saudara take notes, finest spices. Siapa ini nanti? Di ujung ini saya akan bicarakan ini. Saudara, jadi dia saffronnya kumpulin nanti kalau kita bertanam di depan ya, doakan ya. Saudara bisa cepat realisasi, profnya sudah gak sabaran. Dia pingin banget saudara mengajarkan ilmunya dia ya, irigasinya dan seterusnya. Semoga Tuhan menolong kita pada waktunya. Slide berikut. Nah ini juga, ini tadi satu golongan dengan bawang putih. Bawang putih, ada bawang merah, kita taunya ada bawang bombay, ada ini yang temannya makan lumpia, ada daun bawang. Semua ini anti cancer dan konon nanti ada grafiknya. Dari semua jenis anti cancer, golongan garlic ini yang paling ampuh nomor 1 untuk bisa melawan semua jenis kanker. Anda lihat ini, susah dikit ya. Ini sel proliferasi sel, perbanyakan sel kanker. Ini makanannya, saudara lihat yang paling tidak bisa membuat membanyaknya, berproliferasinya, membiaknya sel kanker adalah siapa? Golongan garlic, golongan leek, golongan onion. Lalu golongan yang tadi saya sebut kale, kol, sawi putih, brokoli, kale yang tadi, kembang kol. Jadi hari ini saudara mari tolong orang-orang yang cancer, saudara dengan ini. Ini yang dibuktikan melawan ini, kuat sekali untuk melawan proliferasi sel. Jadi berikanlah ini, tentu kalau saudara kasihnya begitu ya susah. Kalau makan kayak pocai pil gitu ya dipotong terus gitu. Tentu dalam bentuk masakan kan lebih happy. Tapi bukan bawang putihnya digoreng ya. Pakai minyak lalu dikasih nasi Hainam. Nah, jangan ngomel kalau ntar LDL saudara tinggi. Katanya buat kurunin LDL bawang putih, bawang merah. Loh, Anda bikinnya jadi bawang merah goreng sama bawang putih goreng? Ya tambah LDL dong. Betul ya? Ngerti ya? Jadi saudara bukan, Indonesia kan senang bawang merah goreng, bawang putih goreng. Saudara masukin di sup atau saudara tadi ya nanti lihat resep-resepnya. Nanti deh coba doain dong saudara lantai 2 ini jadi. Saudara bener deh greget. Saya udah punya orang-orangnya yang siap bertempur di situ. Perangkatnya juga ada, yang belum ada ruangannya, dananya. Ruangannya belum ada karena nggak ada dananya, karena kita lagi konsentrasi di Urban Farm ya. Sudah nggak apa-apa, Tuhan nanti menolong pada waktunya, bersyukur aja ya saudara. Tapi ini aja udah memerlukan biaya besarnya minta ampun saudara, karena perairan, pengairan dan seterusnya. Oke, jadi jelas yang tadi ya, lihat grafik tadi
Sekarang ini, oregano yang saya sebut-sebut, ini the most important, the most antioksidan. Maksudnya yang paling banyak antioksidannya. Daunnya bagus sekali oregano ini. Daunnya, bunganya. Anda taunya suka ditambahin di spaghetti. Ya, kasih lihat ini. Hisop, saya senang sekali belajar ini karena dikaitkan dengan kematian Yesus di kayu salib dan dikaitkan dengan pengakuan dosa Daud. Anda baca di Mazmur 51 atau 57. Ya, tentang hisop itu, saudara, bagaimana Daud sebegitu maunya mengakui dosa-dosanya. Dia minta disucikan. Saudara, ya saudara lihat Mazmurnya dengan hisop. Saudara, ini daunnya bagus sekali. Bunganya yang bagus ya, ini daunnya. Ya, slide. Ini dia Mazmur 51. Saudara, sebenarnya sulit buat Daud, saya membaca dari Papa Roni saya Brian Bailey. Dia untuk ngaku dosa pada waktu itu karena dia harus akui di depan rakyat. Dosa yang memalukan yang dia buat. Tapi sebegitu rendah hatinya Daud. Akhirnya dengan berat hati dia akui semua kesalahannya. Tuhan mau kita seperti itu. Jangan sembunyikan dosa. Saudara, semalu-malu apapun, jangan saudara-saudara harus berani mengakui dan meninggalkan. Ini hebatnya Daud sehingga Yesus disebut keturunan Daud. Ketika kita salah, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangun lagi. Saudara, kita bertobat, kita akui. Makanya saya suka sekali lagunya yang ada Create in Me a Clean Heart. Itu lagu Daud, dia selalu minta dimurnikan hatinya. Dan murnikan ini dengan hyssop, karena hyssop ini di orang Israel dulu oregano sering dipakai saudara untuk membersihkan. Jadi dicelupkan ke darah itu ditaruh di ambang pintu. Orang Israel membuat musuh tidak berani ya menggunakan hyssop ini. Waktu Yesus di kayu salib juga dicelupkan ke cuka pakai hyssop ini. Jadi ini bicara pemurnian luar biasa, saudara, cleansing. Selain dia ekspektoran dan dia juga untuk kadar gula darah yang tinggi. Saudara, mari saudara belajar ini ya. Jadi ini Alkitabiah, I shall be whiter than snow. Jadi hisop ini biblical sekali. Oregano, paling tinggi antioksidannya. Kita lihat penelitiannya nanti kita selesai. Udah gak banyak lagi. Oke, kita lihat sebentar aja. There are more than 2,400 species of plants in Israel. I'd like to introduce you to one of them, the hyssop plant. And you can see this guy is really happy in this space. Every time we see the hyssop plant appear in the Old Testament, it has to do with ritual involving cleansing or the forgiveness of sins. It was the plant Israel used to take up some of the blood of the Passover lamb and paint it on the doorpost. It's the plant that David mentions when he says, cleanse me with hyssop. Now, he wasn't physically dirty in need of bodily cleansing. He was spiritually dirty. And so he prayed, cleanse me with hyssop and make me clean. Because the hyssop plant occurs in those contexts of forgiving sins and cleansing, it's striking to me that I read it as Jesus is suffering and dying on the cross. He said, I'm thirsty. And as those words left his mouth, someone grabbed a hyssop plant, put a sponge on the end, dipped it in fluid, and extended it to his lips. And as that hyssop plant makes its appearance, I'm reminded of just why Jesus is on that cross. His business is the forgiveness of sins. He is suffering and dying there not for anything he had done, but because of what you and I had done. And the appearance of the hyssop plant in that story reminds us of what David was praying for and for what we receive in Jesus. Cleanse me with hyssop, wash me, and I'll be whiter than snow. Ya, dia lagi bicara Mazmur 51, rasanya ada terjemahannya. Oke, nggak apa-apa. Kita lewatkan ini. Nah, terakhir tinggal 2-3 slide terakhir. Ini menarik nih. Ini ilmiah sekali. Ternyata 5 herbs and spices yang
tertinggi. Ada yang meneliti ya. Siapa dia? Yuk. Ini ada suara Joe nih. Dalam video ini kita akan menemukan 5 herbal dan rempah yang paling bermanfaat yang bisa kita makan berdasarkan penelitian Dr. Michael Greger. Yang paling mengejutkan adalah bahwa jahe bukanlah salah satu dari 5 terbaik, tapi sangatlah baik untuk disebutkan. Karena data menunjukkan jahe mampu mencegah dan bahkan mengobati inflamasi artritis dan beberapa jenis infeksi. Jahe juga membantu mengurangi risiko kanker, diabetes, dan masih banyak masalah kesehatan lainnya. Beberapa kandungan anti kankernya adalah atribusi dari gingerol yang ditemukan dalam jahe mentah. Sebuah bentuk yang dikenal sebagai 6 gingerol dipandang sebagai yang paling efektif. Penelitian-penelitian ini menyimpulkan bahwa jahe bisa efektif melawan kanker pankreas, kanker hati, kanker payudara, dan kanker ovarium. Jadi mari kita mendengarkan klip pendek dari Dr. Greger. Just because they're beneficial doesn't mean they're the tastiest. Turmeric, black cumin, something that I discovered that I'm not to diet. Really amazing stuff. Garlic or allium family vegetables in general, so it could be onion powder instead. Cloves, probably the most antioxidant packed substance on the planet. Let's go oregano. Again, because of its antioxidant content. Mengejutkan bahwa oregano ada dalam daftar, tapi ada penelitian menemukan bahwa oregano memiliki aktivitas antioksidan yang 3 hingga 20 kali lebih tinggi dibanding rempah-rempah lainnya yang dipelajari. Dalam dasar pengukuran berat per gramnya, jika dibandingkan dengan aktivitas antioksidan dari beberapa buah, oregano memiliki 42 kali lebih banyak aktivitas antioksidan daripada apel, 30 lebih banyak dari kentang, 12 kali lebih banyak daripada jeruk, dan 4 kali lebih banyak dari blueberry. Contohnya, 1 sendok makan oregano segar mengandung aktivitas antioksidan yang sama dengan 1 apel berukuran sedang. Yang juga menakjubkan mengenai rempah dan obat-obatan alamiah yang disebutkan Dr. Greger adalah efek anti kankernya yang hebat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa black cumin juga efektif melawan beberapa jenis kanker, termasuk kanker pankreas, paru-paru, serviks, prostat, kulit, dan usus besar. Penelitian ini menemukan bahwa black cumin yang dikenal juga dengan Nigella sativa efektif melawan berbagai penyakit, termasuk berbagai penyakit neurologi dan mental yang kronis, juga kelainan kardiovaskular, kanker, diabetes, dan inflamasi. Penelitian ini menemukan bahwa ekstrak cengkeh membantu menghentikan pertumbuhan tumor dan mendorong kematian sel-sel kanker. Dan secara khusus, cengkeh telah menyebabkan matinya sel kanker dalam kasus kanker esofagus. Menarik ya? Sesuatu yang hidden, yang tersembunyi, yang kita nggak kepikir. Tapi sebenarnya Tuhan sudah sediakan itu. Yuk tinggal 3 slide lagi, kita akan lihat. Tadi saya bilang, di mana kunyit adanya kemungkinan di Kidung Agung itu termasuk finest spices. Karena kunyit ini luar biasa. Ini evidence based menghambat tumor growth, tapi rajin ya, saudara mesti rajin. Ya, makan ini nanti lihat resepnya. Karena dia bekerja kuat sebagai anti-inflamasi. Untuk pasien autoimun ini sangat-sangat berguna. Ya, tambahkan sedikit-sedikit kunyit di makanan saudara. Slide. Termasuk jahe, ini 1 rumpun sebenarnya. Kunyit jahe, makanya kunyit jahe. Ya, slide. Nih, yang mungkin ini yang diduga finest spices. Ya. Oke, ini slide terakhir, bahasa Inggris tapi gampang. Ada gambarnya, saya nggak keburu terjemahkan ini. Tapi ini bagus sekali, ini dari 1 rumah sakit. Saudara menjelaskan tentang cancer fighting herbs, cancer fighting spices. Ya, nanti saya simpulkan. Silakan lihat aja dulu. It can stimulate the immune system and help prevent cancer. Let's start with turmeric. Turmeric is known for its curry, powder, yellow color. It contains the active polyphenol curcumin. It is shown to inhibit tumor growth and also has been anti-inflammatory. One thing to know with turmeric, always make sure you mix it with black pepper and olive oil to increase the absorption. Ginger is also known as an anti-inflammatory spice. It is an herbal remedy known to help with nausea, vomiting, and also can help stimulate your appetite. Muntah,
menambah Cayenne nafsu pepper makan. contains capsaicin, which is Ini banyak actually sekali a untuk powerful pasien serangan antioxidant. jantung pada It can help waktu with weight dulu loss sebelum ada obat. and can be toxic to those Tambahkan cancer cells. ini pedas banget ya, ganti Saffron is known cabai. as those water-soluble Saffron tadi sudah carotenoids. dibicarakan. It is the most expensive Ini dia lagi spice. cerita 6 yang It tertinggi inhibits tumor sebagai growth untuk and cancer progression of fighting. cancer. Oregano is Rempah one yang of the tertinggi. richest sources of antioxidants among the herbs. It is shown to slow cancer growth and promote apoptosis, Menghambat which is dan programmed pengennya cell sel death. kanker bunuh diri. Itu So namanya I'm going to leave you apoptosis. with the most powerful anti-cancer spice, garlic. Garlic is found in your allium group, which Ini is yang known tadi. as your onions, your Termasuk scallions, daun your bawang. chive. Those help boost your immune system. It's also great to fight off colds and flus, and it decreases the growth of cancer cells. I usually recommend patients to take at least 1 clove a day. One thing to always remember, chop and stop. When you Tadi cook ya, with garlic, harus dicop, make sure tapi you ya, chop up the chop garlic, 5 menit. let it sit for 10 minutes before you use it. Those 5 sampai produce 10 the menit. allicin enzyme in there, which is very powerful, and that's Karena what we ini yang want to kerja fight untuk cancer. membentuk ini. Remember, cancer protection starts with your spice rack. Let's add spice to your life. Ya, ini dari Memorial Cancer Hospital. Saudara, jadi semua ini rempah yang kayaknya nggak ada artinya kita suka lewatin gitu. Tapi sebenarnya itu betul-betul lihat ya, penelitian ilmiahnya keren banget. Banyak banget ya, mulai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa penuhi rak kita. Saudara jangan dengan yang lain dulu. Saudara jangan gula pasir melulu ya, saudara adanya. Tapi juga tambahin ini macam-macam ya, di supermarket banyak dan saudara mulai tambahkan di minuman saudara ya. Jadi gampang sekali sebenarnya membuat, jadi daripada air putih saudara tambahkan yang lain. Kalau nggak mau yang kunyit di sini, ini pohon kunyitnya adalah yang sebelah sana spices ya. Sebelah sini bunga, kalau spices semua saudara hijau doang. Ini lengkuas, lalu ini ara nih. Aranya udah gede, aduh beratnya loh. Kemarin tuh bawa ini, masih ada satu lagi buat di atas. Ara adalah biblical, ara yang membuat Hizkia sembuh dari barah di kulitnya, ingat? Waktu Nabi Elia membawakan dia ara, bukan kue ara ya, buah ara. Lalu ditaruh di barahnya dan Hizkia menjadi sembuh. Konon dia mengandung benzaldehyde, anti mikroba yang kuat sekali karena konon waktu itu Hizkia menderita karbunkel, namanya nanah yang mematikan kalau di kedokteran. Jadi dia mengandung antimikroba luar biasa, makanya kita mau tanam di atas. Saudara lucu ya, ini lengkuas, ini herb ya. Lalu saudara lihat itu ada oregano, ada rosemary juga sama ya. Ditambahin di ayam, kasih apel, kasih bawang bombay, ini juga enak. Saudara ada daun mint, lalu ada kunyit, lalu ada thyme ya. Itu juga sama saudara, bisa masukin di sup, itu langsung sup kita berubah rasanya. Percayalah, bukan soal rasa aja, flavor. Tapi saudara adalah anti kansernya dan antioksidannya. Ini daun bawang, jadi kalau lagi makan lumpia, saudara jangan dibuangin itunya tuh, bawang pentul-pentulnya tuh. Orang Semarang ya. Wah, saya kalau dikasih lumpia saya nggak mau digoreng, saya maunya mentah aja begitu, isinya kan rebung. Saudara, tapi daun bawangnya itu yang saya makanin. Saudara, yang benggol gitu karena antioksidannya kuat sekali. Nanti kita tanam itu, kalau kita banyak makan itu saudara rasa deh, tubuh kita rasanya benar-benar tertolong sekali, enteng sekali. Nah, itu lidah buaya dan ini di sini bunga. Ini bunga Natal sudah ada. Bantu doa ya, saudara, ini semua akan nanti dinaikkan ke atas, masih banyak lagi. Saudara, karena atas itu nanti akan penuh. Pohon anggurnya mau berapa Bu? 20. Prof minta 20. Prof kita memang ahlinya di anggur. Profesor yang minggu lalu ini di sini ya, akan bantu kita, bersyukur sekali. Saudara, dia berjemaat di cabang kita GKS Sudirman. Orangnya rendah hati banget, Ahas yang tahu banget kalau ketemu prof, orangnya injek bumi banget padahal dia prof. Saudara profesor, saudara kita bersyukur nanti dia juga ahli di irigasi karena dia belajar di Israel. Saudara doain ya supaya dananya juga bisa kumpul dalam kehendak Tuhan, caranya Tuhan supaya bisa, kalau bisa terrealisasi. Karena kasihan juga nih panas terus begini di atas ya.
Ruang doa sudah hampir jadi ruang doa, menara doa kita nanti dipenuhi dengan daun-daun, dengan herb, dengan spices, dengan veggies, dengan fruits yang biblical. Kita utamakan yang ada di Alkitab dulu. Sebelum saya khotbah yang hari ini saya bicara tentang buah sayur ya yang biblical. Hari ini saya bicaranya rempah dan herb. Nanti lengkap di atas dan di lahan parkir di sana Tuhan menolong kita juga, kita akan tanemin ini. Gitu ya. Dan hari Rabu ada pertemuan dengan yang punya tanah di seberang karena dia juga yang menawarkan. Mau enggak saya ini gereja kelola. Jadi ya dia punya tapi enggak disuruh bayar, kita suruh kelola. Kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan lihat kita mampu ya sudah. Paling tidak jadi berkat buat gereja, buat lingkungan ini. Aldiron kan agak kumuh ya. Saudara agak gak enak, saudara kesini masih berantakan, makanya gereja yang berperan. Mau, gak apa-apa deh, kekuatan kita gak seberapa, tapi kalau itu kehendak Tuhan bisa. Kebetulan Pak RT kita kalau saudara keluar nengok ke kanan yang tusuk sate, Pak RT-nya senang sekali penghijauan. Jadi sepertinya Tuhan sudah atur untuk bisa ya, jadi Pak RT mendukung. Sekali senang kan Anda lihat tuh sebelah kanan tuh hijau semua. Nanti hari Rabu kita ketemu. Bersyukur juga ada profesor yang membantu kita. Saudara, kami hanya bisa bersyukur kepada Tuhan kita semua ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.